Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat datang kembali di podcast kita Sego. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang pecahnya lingkungan Gereja Katolik Santa Monica Krian. Wah, sudah minoritas pecah lagi. Oke, narasumber kita pada kesempatan kali ini kembali kita bersama Bapak Uman. Pak Uman sehat? Sehat Mas Adi, halo. Oke, Pak ketemu Uman. Ketemu lagi. Kita ada ini Pak, ada berita tentang pemecahan ya atau pemekaran lingkungan di Gereja Paroki Santa Monica Krian. Nah ini awalnya berapa Pak lingkungannya, kemudian nanti rencananya akan dipecah menjadi berapa? Ya, terima kasih Mas Adi. Sebelumnya saya ingin meluruskan saja. Jadi bukan pemecahan ya. Oke. Jadi kalau pemecahan itu kan dipisah begitu ya. Ini lebih kepada pemekaran. Pemekaran. Jadi, filosofinya itu seperti pohon lah. Nanti ada cabang, ada ranting-rantingnya begitu. Kan masih menyatu ya. Nanti masih menyatu ke satu pohon, pokoknya ya. Satu pohon ke pokoknya. Jadi bukan dipecah begitu. Jadi kita masih menjadi satu paroki. Jadi bukan terpecah ya, bukan terpecah-pecah. Masih tetap dalam satu gereja Katolik gitu ya, Pak. Begitulah, begitu. Jadi di Paroki Santa Monica Krian ini ada 21 lingkungan Mas. Ada 2 stasi ya. Lingkungan yang ada di paroki ini ada 13 lingkungan. Kemudian yang ada di stasi Gregorius Agung Citra Harmoni ada 6 lingkungan, dan yang ada di stasi Santo Mikael ada 2 lingkungan. Jadi semuanya ada 21 lingkungan. Nah, mulai tahun depan Romo Paroki telah memutuskan bahwa per Januari itu nanti lingkungan yang ada di Paroki Santa Monica ini sudah harus dimekarkan. Nah, saat ini sedang berproses, dan kemungkinan besar saat ini dan Romo sudah memutuskan bahwa lingkungan-lingkungan ini akan dimekarkan menjadi 31 lingkungan. Ada 10 lingkungan baru. Ada 6 di paroki, kemudian ada 3 ya. Ada 3 lingkungan baru yang ada di Citra Harmoni. Kemudian ada 1 lingkungan baru yang ada di Santo Mikael Mojosari. Jadi itu. Ini dasarnya Mas Adi. Ada dasarnya. Jadi ini bukan hanya berlaku di intern dari Gereja Katolik Santa Monica saja, tetapi juga berlaku juga di Gereja Katolik di mana-mana ya, Pak ya. Khususnya di Keuskupan Surabaya. Ya, betul. Jadi di Keuskupan Surabaya itu ada ketentuan di dalam ini bukunya ya. Nah, ini Mas Adi bukunya. Oke. Warnanya coklat. Ini adalah hasil dari musyawarah pastoral yang dilakukan oleh Keuskupan Surabaya pada tahun 2019. Nah, menghasilkan 4 buku. Salah satunya ini, buku tentang pedoman pastoral pengurus lingkungan, P3L. Ya, pedoman pastoral pengurus lingkungan. Di dalam buku ini ada ketentuan yang mengatur tentang lingkungan. Jumlah lingkungan berapa maksimalnya. Di dalam pasal 5 disebutkan di sini bahwa lingkungan itu maksimal terdiri dari 40 kakak dan atau 160 jiwa. Kalau melebihi itu tentu harus mulai dimekarkan. Diberikan waktu dalam waktu maksimal 1 tahun setelah diketahui jumlah itu. Ya, di dalam pasal 5 ini disebutkan demikian. Pastor paroki mempunyai kewenangan itu. Jadi ini bukan semata-mata keinginan Romo pribadi atau pengurus, tetapi ini ada dasar aturannya yang mengatur tentang jumlah anggota lingkungan ini.
gitu. Berarti itu mengartikan bahwa di beberapa lingkungan di paroki yang dibawahi oleh paroki Santa Monica Krian ini sudah jumlah kakaknya atau jumlah jiwanya sudah melebihi ketentuan yang ada di buku itu ya Pak? Iya. Jadi beberapa lingkungan ada 5, 3, 1, 9 ya. Ada 9 lingkungan yang di paroki ini yang jumlah kakaknya sudah melebihi 40 atau jumlah jiwanya sudah lebih dari 160 jiwa. Nah, dengan pertimbangan beberapa pengurus lingkungan dan Romo paroki memutuskan untuk dimekarkan. Ada juga memang yang sudah lebih dari 40 kakak tetapi jiwanya tidak sampai 160 dan mungkin karena beberapa faktor misalkan di lingkungan itu banyak yang lansianya, kemudian mungkin banyak yang sendiri single parent ya, sehingga itu pun juga tidak, karena ketentuannya kan 40 kakak atau 160 jiwa. Oke. Jadi secara tujuan terlepas daripada aturan yang ada di buku ya Pak, yang mengatakan proporsinya harus sekian-sekian, itu ada tujuan lain tidak Pak dari pemekaran wilayah-wilayah ini? Lingkungan-lingkungan ini. Ya, tentu di dalam buku pedoman pastoral pengurus lingkungan ini sudah cukup jelas disebutkan ya Mas. Jadi ada di pasal 3 ini tujuan pendirian lingkungan. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca ya, bisa di-download sendiri ya. Oke, tapi kayaknya dibacakan boleh Pak. Karena ya kebiasaan orang Indonesia Pak. Kata bapak-bapak itu kan literasi kita cukup rendah. Literasi membaca kita. Silakan Pak. Tujuan ini kan sama ya. Pemekaran itu kan mendirikan sebuah lingkungan. Jadi mendirikan sebuah lingkungan, tentu mendirikan sebuah lingkungan itu ada prosesnya, ada bahkan nanti juga dibuatkan SK khusus pendirian lingkungan. Maka kalau dimekarkan otomatis ini menjadi sebuah lingkungan yang baru hasil pemekarannya. Ya tujuannya jelas di dalam pasal 3 di dalam buku pedoman pastoral pengurus lingkungan Keuskupan Surabaya ini nomor 1 terwujudnya persekutuan iman murid-murid Kristus sehingga setiap warga lingkungan saling mengenal secara pribadi, ya, saling memelihara serta menumbuhkan iman dalam komunitas yang lebih kecil melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat dalam hidup sehari-hari di zaman sekarang. Yang kedua, menjadikan kekuatan yang meneguhkan dan menopang komunitas paroki. Ya, paroki ini kan berakarkan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya berkembang, tentu secara otomatis berkembang. Parokinya juga berkembang. Ya kayak pohon itu Mas Yadi. Akarnya itu tumbuh subur, maka pohonnya juga akan tumbuh bagus, gitu ya. Bisa berkembang cukup bagus kalau kemudian akarnya itu bagus. Terlaksananya, yang ketiga adalah terlaksananya perutusan gereja sebagai garam dan terang dengan keterlibatan dalam masyarakat melalui komunitas yang lebih kecil. Semakin kecil komunitas itu kan semakin saling mengenal. Kemudian semakin nggak mungkin ya gereja kemudian langsung turun di masyarakat karena memang terlalu besar ya gereja. Maka melalui lingkungan-lingkungan, melalui umat-umat di lingkungan itu kita harapkan umat itu berbaur dengan masyarakat, bisa menjadi garam dan terang dunia sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah kira-kiranya. Oke. Jadi terlepas dari itu tadi Pak, dari buku itu tadi tidak ada alasan khusus lagi kah untuk pemekaran lingkungan khususnya di Paroki Santa Monica Krian ini? Maksudnya? Bahwa kan tadi kan ada alasannya bahwa berdasarkan arahan dari buku panduannya itu. Ya. Nah, untuk secara praktisnya di lapangan, apakah ada alasan khususnya kenapa harus dipecah? Nah, ini soal yang lain mungkin soal pelayanan ya. Kalau kemudian semakin banyak lingkungan maka semakin kecil kan, kemudian umat itu kan kita harapkan semakin terlibat aktif ya, berpartisipasi aktif. Biasanya nek lingkungan gede, lingkungan besar, gemuk,
itu yang keterlibatan umat itu sangat kurang karena biasanya ya, itu aja yang terlibat gitu kan. Biasanya jaga Wah, misalkan doa lingkungan ya. Wis akeh sing teko karena banyak dipikirnya begitu. Tapi ternyata semua saling menjagakno ya. Jadi jagakno sehingga biar pasti mereka datang lah. Doa lingkungan ini keluarga itu pasti datang. Saya sudah datang lah. Saya sibuk begitu ya. Akhirnya semua mempunyai pemikiran semacam itu. Sehingga di dalam satu doa lingkungan itu ya lingkungannya besar tapi yang datang doa ya sedikit sekali karena semua pada sibuk dan sebagainya. Karena berpikiran pasti ada yang datang karena banyak. Iya. Lain dengan kalau lingkungannya itu kecil ya, kemudian jumlah umatnya sedikit, kakaknya sedikit, pasti waduh kalau saya tidak datang doa pasti tidak ada, doa ini tidak akan jalan. Nah, akhirnya semua mungkin mempunyai pemikiran di situ, akhirnya lebih aktif. Dan terbukti bahwa lingkungan yang karena ini tidak kali pertama ya. Nah, tidak kali pertama kita melakukan pemekaran lingkungan. Setahun yang lalu sebelum kita menjadi paroki ada beberapa lingkungan yang kita mekarkan dan puji Tuhan bisa berhasil dan umat justru banyak yang terlibat. Jadi kalau lingkungannya kecil itu ya tadi banyak umat yang terpaksa ya. Dan memang harus dipaksa. Iya, harus dipaksa begitu. Terpaksa terlibat karena tidak ada yang lain. Kalau lingkungan besar jaga wis pasti iso akhirnya. Tapi karena lingkungannya kecil terbatas maka kita terpaksa ya. Ya memang kadang harus dipaksa juga untuk terlibat sehingga pelayanan di gereja ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian keuntungan lainnya mungkin kalau lingkungannya kecil itu kan ketua lingkungannya kan cara ngopeni begitu ya. Iya. Cara memperhatikan kan lebih mudah. Sehingga kalau ada persoalan, ada hal yang memang dibutuhkan pemecahan oleh misalkan romo memang harus turun dan sebagainya kan memang lebih mudah gitu. Lebih mudah. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan itu bisa lebih mudah untuk diketahui oleh romo, oleh pengurus sehingga dengan begitu pengurus atau romo dengan cepat dapat membantu menyelesaikan persoalan jika ada persoalan. Oke, jadi intinya adalah pada mengkondisikan umat di lingkungan agar lebih aktif di lingkungan, kemudian bisa menarik lebih banyak partisipasi dari umat untuk pelayanan di gereja. Iya. Nah, tadi sempat disampaikan juga tentang masalah-masalah di lingkungan yang kalau lingkungannya itu gemuk, masalahnya itu jadi tidak terlihat gitu ya Pak ya. Tapi ketika dipecah itu akan lebih mudah terlihat dan bisa langsung ditangani. Iya. Nah, untuk itu Pak, persiapan apa yang sudah dilakukan struktur gereja? Karena kan sudah pasti kalau lingkungan banyak semakin terlihat berarti masalah yang dihadapi yang harus ditangani juga akan lebih banyak. Iya. Nah, untuk itu persiapan dari struktural gereja paroki sendiri bagaimana Pak? Gereja melalui romo paroki dan pengurus sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa pengurus lingkungan, utamanya yang lingkungannya mau dimekarkan. Dan puji Tuhan Mas Adi ini sudah berjalan dan sudah bisa dipahami ya oleh masing-masing lingkungan dan sekarang sudah berproses, bahkan ada beberapa yang sudah membentuk pengurus lingkungan, sudah memilih nama santo pelindung lingkungan. Nah, karena yang kita harapkan ini nanti juga memang karena kalau banyak lingkungan tentu banyak umat yang banyak pengurus yang ada. Kalau banyak pengurus yang ada tentu ini banyak umat yang terlibat. Nah, harapan kita kan kepengurusan gereja ini kan dibatasi dua periode ya.
tentu kalau kemudian di lingkungan-lingkungan itu banyak yang terlibat, banyak yang jadi pengurus, maka harapannya di saat nanti paroki membutuhkan ada regenerasi kepengurusan, ya seperti saya kan tidak selamanya ya jadi pengurus, kita juga harus bergantian, ya harus juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa melayani menjadi pengurus gereja. Lah dari pengurus-pengurus lingkungan ini harapan kita juga bisa nantinya bisa menjadi pengurus paroki, menjadi pengurus gereja. Jadi itu. Jadi untuk persiapan memang sudah kita lakukan dengan betul dan puji Tuhan sampai hari ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti target Romo akhir November bulan depan ini semua kepengurusan sudah beres, nama lingkungan juga sudah beres, termasuk wilayah teritorial perbatasan dengan lingkungan yang lama itu juga nanti sudah dapat kita selesaikan, sehingga nanti setelah November akhir nanti dapat kita persiapkan sampai Desember ya, kemudian dapat kita persiapkan segala syarat administrasinya, sehingga nanti pada 1 Januari nanti akan dilakukan pelantikan dan peresmian lingkungan serta pelantikan pengurus secara bersama-sama di paroki. Nah, berkaitan dengan tadi disinggung masalah regenerasi dalam lingkungan itu sendiri ya Pak ya. Ya seperti saya pernah dapat cerita dari orangnya langsung bahwa si keluarganya Bapak ini tuh sebetulnya bukan lingkungan yang sekarang, dia harusnya masuk lingkungan yang lain atau ikut stasi lain. Tapi kemudian karena di sebuah lingkungan itu dilihat banyak lansianya tadi, akhirnya Bapak ini ikut di lingkungan yang dimana orang tuanya itu bernaung lingkungan di situ. Nah, untuk pemekaran ini apakah sudah dipastikan Pak bahwa lingkungan yang akan dimekarkan ini memiliki potensi untuk regenerasi yang baik? Begini Mas Hadi, saya awali ini bahwa saya ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud warga lingkungan itu, karena selama ini memang masih rancu pemikirannya. Jadi yang dimaksud dengan warga lingkungan ini bukan berdasarkan domisili KTP ya. Jadi di paroki kita, di gereja kita tidak mengenal itu. Tapi yang dimaksud warga lingkungan itu adalah warga yang berdomisili di tempat tinggal tersebut selama 3 bulan berturut-turut. Jadi misalkan ada si A, ada si A kemudian KTP-nya Surabaya, kemudian tinggal di wilayah paroki Krian ini selama 3 bulan berturut-turut, ya itu pun sudah bisa dinamakan warga lingkungan. Jadi tidak mengikuti warga domisili KTP-nya. Secara otomatis yang keanggotaan warga lingkungan yang di paroki lain itu secara otomatis harus dilepaskan dan menjadi warga lingkungan yang ada di paroki Santa Monica Krian. Demikian juga di lingkungan-lingkungan lain begitu. Kalau kemudian walaupun dalam satu paroki seyogianya ya, karena di dalam ketentuan itu kan disebutkan bahwa bukan berdasarkan domisili KTP. Misalkan saya KTP saya desa A begitu ya, desa A. Tapi lingkungan saya ini tidak sesuai tempat tinggal saya. Jadi saya bertempat tinggal di lingkungan misalkan lingkungan 1 misalkan ya, lingkungan 1, tapi KTP saya KTP A begitu. Ya, maka secara otomatis dia menjadi warga lingkungan 1 bukan sesuai dengan KTP. Jadi itu. Kemudian tadi apa pertanyaan tentang apakah sudah dipastikan bahwa di setiap wilayah yang dimekarkan itu yang nantinya akan memiliki wilayah baru, baik yang lama maupun yang baru ini memiliki potensi untuk regenerasi yang baik. Justru lingkungan ini dimekarkan itu dalam rangka kita mencari potensi-potensi itu, potensi umat yang berpotensi itu, justru kita mencari itu. Jadi dalam rangka bagaimana keterlibatan umat di dalam
hidup menggereja itu kita mekarkan itu lingkungan. Justru ya tadi saya sampaikan, justru kalau kemudian lingkungan itu semakin kecil, ya makanya keaktifan umat itu justru semakin besar. Ada satu contoh ya, lingkungan Petrus ya, Santo Petrus ya, di paroki kita. Itu awalnya hanya sekitar 11-12 kakak. Nah, saat ini sudah 1 tahun ya, sudah menjadi 17 atau 18 kakak. Perkembangannya justru terlihat. Nanti karena kalau kemudian pendatang gitu. Iya. Karena kalau lingkungan semakin kecil, ya tadi Mas, ketua lingkungannya itu ngawasannya kan lebih gampang. Monitor warganya itu lebih mudah. Bahkan akan lebih mudah mengetahui warga yang baru. Ya. Yang baru tinggal di situ itu. Lebih titen gitu. Iya, lebih inten lah. Jadi kalau ada warga yang baru, ada warga baru. Karena saya amati data yang ada di sekretariat itu justru penambahan lingkungan yang habis dimekarkan itu penambahannya luar biasa. Contoh saja lingkungan Santo Yohanes Pembaptis ya. Iya. Yopem. Nah, Yopem. Ini kan dulu dimekarkan dari lingkungan Santa Maria dulu. Nah, justru saat ini itu kakaknya sudah mendekati 60. Dulu. Berarti akan dimekarkan. Iya, dimekarkan lagi. Salah satu yang akan dimekarkan. Iya, padahal itu 1 tahun yang lalu dimekarkan, sekarang justru dimekarkan lagi. Itu karena apa, Pak? Karena itu beranak terus atau karena ada pendatang? Ya, ada yang beranak begitu. Beranak terus menerus. Kemudian ada juga warga-warga baru dan sebagainya. Apalagi Krian sudah menjadi paroki ini. Tentu perkembangan umat luar biasa. Umat yang selama ini tidak mengetahui keberadaan gereja kita, sekarang sudah tahu, dari Krian sudah paroki dan sudah mulai banyak bermunculan ya, melalui di lingkungan-lingkungan itu sudah mulai banyak anggota yang baru. Jadi memang tidak perlu khawatir untuk regenerasi di lingkungan-lingkungan nanti yang baik yang lama maupun yang baru hasil dari pemekaran itu, karena memang recordnya sudah terlihat bahwa lingkungan-lingkungan akan berkembang lagi ya, seturut kehendak Tuhan ya Pak ya, berkembang percaya lagi saja dengan mungkin adanya ada yang beranak ya, kemudian ada pendatang kan, kita tidak tahu hal-hal seperti itu akan terjadi. Tapi untuk sementara ini yang dilihat, yang terdata adalah lingkungan dari pemecahan yang sebelumnya itu sekarang sudah berkembang. Iya. Iya. Kemudian ini kan masa pandemi sudah berlalu ya, pandemi. Tentu nanti akan ada perjumpaan umat lingkungan dengan Romo paroki. Tentu kebijakan Romo akan berubah ya. Tidak seperti pandemi. Kalau pandemi kan gereja juga membatasi ya. Romo juga membatasi untuk tahun depan. Dengan semangat baru, dengan lingkungan baru, tentu Romo akan beserta pengurus tentu akan memberikan perhatian secara penuh kepada lingkungan-lingkungan, utamanya lingkungan-lingkungan yang baru yang butuh kita support perkembangannya, itu nanti akan menjadi perhatian khusus. Nanti Romo juga akan sekali waktu mungkin nanti akan melakukan kunjungan pengurus-pengurus. Sidang bahkan misa-misa ini kan sudah kita layani ya. Misa-misa yang ada di lingkungan Romo sudah siap untuk melayani. Bahkan Romo jadwalnya mulai beberapa bulan terakhir ini luar biasa ya, melayani misa di lingkungan. Sementara mungkin ada pemberkatan misa arwah, pemberkatan rumah, pemberkatan usaha, luar biasa. Puji Tuhan. Masyarakat umat yang ada di paroki ini setelah pandemi ini luar biasa perkembangannya ya, banyak yang pemberkatan rumah, pemberkatan usaha ya, mudah-mudahan berarti ini semakin banyak umat yang kaya ya. Iya, mudah-mudahan amin. Kalau diberkati Romo ya, wah, tambah berkembang. Mas, saya besok minta berkat. Iya, dan kaya. Loh Pak, seperti yang saya tanyakan tadi Pak, itu berkaitan, saya sempat ngobrol juga dengan beberapa orang yang saya kira cukup aktif di lingkungannya. Kemudian ada pro kontra yang terjadi ya, seperti tadi masalah regenerasi dan sebagainya.
kalau dari Pak Uman atau dari struktur gereja sendiri, apakah juga mendapatkan keluhan mungkin, masukan atau pro kontra lah Pak dari adanya pemekaran wilayah lingkungan di Paroki Santa Monica Krian ini? Ya, pro kontra pasti ada Mas, pasti ada. Ya namanya sudah baru saja, apalagi yang baru dimekarkan ya, itu sudah asik sedang mesra-mesranya di antara warga, kemudian karena sudah melebihi 4, tidak tahu saking mesranya dan berkembang banyak, ya, dia tidak menyadari kalau ada aturan bahwa yang melebihi 40 kakak atau 160 jiwa harus dimekarkan. Nah, sudah kadung akrab, sudah kadung mesra, ya karena ketentuannya di dalam buku pedoman pastoral pengurus lingkungan itu maka harus dimekarkan. Tentu ada pro kontra, ada keberatan. Contohnya Pak, contoh. Cik buru kenal, belum kenal. Kalau belum kenal Romo malah mumpung belum kenal gitu. Iya. Jawabannya begitu. Aja, mumpung belum kenal. Bisa aja. Ya, enggak, itu hanya intermezzo guyonan aja. Jadi memang ada pro kontra ya. Biasanya yang pertama ya, pro kontranya Romo kalau dimekarkan wong lingkungan umatnya banyak tadi ya tadi. Yang datang doa itu hanya beberapa orang. Itu. Nah, kalau ini kan sudah pasti jawabannya, sudah diberikan solusi. Justru dengan lingkungan dikecilkan ya tadi saya sampaikan, harapannya semua merasa khawatir tidak ada yang datang kalau doa. Ya, kalau yang banyak kan sudah pasti yang lain datang ya, jaga begitu ya. Nah, kalau kecil khawatir tidak ada yang datang sehingga dia terpaksa untuk bisa datang berdoa. Nah, itu solusinya sudah ada. Itu biasanya itu. Kemudian yang kedua itu biasanya tentang pelayanan di gereja. Iya, pelayanan liturgi lah. Ya, pelayanan misa. Bahwa sebetulnya tujuan utama tadi kan bukan untuk pembentukan lingkungan, itu kan bukan hanya untuk melayani di misa ya, pelayanan liturgi, tapi lebih kepada hidup menggereja di masyarakat. Ya. Itu sebetulnya menjadi garam di masyarakat, itu sebetulnya tujuan benar. Salah satu fungsi memang untuk lingkungan adalah untuk melayani. Sebetulnya itu untuk memudahkan saja pembagian jadwal pelayanan. Sebetulnya tidak wajib lingkungan ya, tidak wajib lingkungan, tapi memang di beberapa gereja termasuk di gereja kita memang kita berikan kepada lingkungan ya, supaya bisa adil ya, semua bisa memberikan pelayanan. Jadi tentang pelayanan di gereja, dan untuk pelayanan di gereja Romo sudah memberikan solusi. Kalau tidak mampu sendiri ya bisa minta bantuan lingkungan yang lain. Ya, misalkan kan kalau dimekarkan jadi 2 ya bisa untuk pelayanan kolaborasi. Dan ini sudah ditunjukkan atau sudah dibuktikan oleh pada waktu itu lingkungan Margareta. Lingkungan Margareta itu dimekarkan dulu 1 tahun yang lalu, dimekarkan menjadi 3. Awal-awal pelayanan misa, pelayanan liturgi itu mereka masih jadi 1. Misalkan jadwalnya Margareta ya, lingkungan Elizabeth sama Petrus jadi backup bantu. Petrus juga demikian, lingkungan Elizabeth sama lingkungan Santa Margareta lama-lama sekarang sudah bisa mandiri. Jadi itu. Bahkan Romo sudah menyampaikan, kalau memang masih tidak bisa melayani gereja, maka Romo memberikan dispensasi. Dispensasi. Tidak perlu terlibat di dalam pelayanan liturgi dulu. Nah, sampai kemudian mempersiapkan diri, pada saatnya nanti siap, nanti akan dilibatkan. Diberikan dispensasi, jadi tidak perlu khawatir. Ya, tapi kan kadang itu kan orang ya pengen gitu loh Pak, pelayanan di gereja itu kan juga pengen. Tapi tadi sudah diberikan solusi, Romo memberikan solusi bahwa untuk lingkungan-lingkungan memang yang potensinya masih belum mampu untuk memberikan pelayanan di gereja bisa berkolaborasi dengan lingkungan-lingkungan sebelumnya atau lingkungan manapun ya Pak? Boleh. Lingkungan manapun ya. Oke. Nah, untuk tanggapannya pro tadi lah ya sudah lah ya. Yang kontra Pak, bagaimana cara struktural gereja ini menanggapi
kontra dari gagasan atau rencana dari Romo ini sendiri, Pak? Yang kontra yang terjadi ya, Pak. Yang terjadi yang kontra dengan keputusan Romo untuk memekarkan kok tidak ada ya. Hanya memang yang saya dengar ada yang kontra itu tentang pembagian teritorial. Teritorialnya. Ya, pembagian wilayah, batasan ini itu yang lama itu di situ Mas, yang agak ya kita dengarkan itu di situ. Tapi puji Tuhan sampai saat ini itu dapat dilalui. Tapi itu memang fenomena yang terjadi begitu. Iya. Jadi kontra antar umat, antar warga lingkungan, perbatasan itu, perbatasan lingkungan yang baru kemudian lingkungan yang lama mana itu terjadi. Karena mungkin sahabatnya ikut lingkungan sana, ya, dia sendiri ikut lingkungan sini. Kebetulan rumahnya ujung-ujung ya, padahal sudah akrab. Akhirnya kan kalau dimekarkan kan mereka harus berpisah, begitulah kalau kegiatan lingkungan. Itu memang terjadi. Ya, kita memang memberikan pemahaman bahwa kan kita masih satu gereja. Jadi pelayanan juga masih tidak ada larangan untuk jadi satu pelayanan. Tetap jadi satu. Jadi tidak ada larangan untuk harus sendiri begitu, tidak. Sehingga karena memang untuk teritorial memang harapannya kalau di dalam buku itu memang harapannya itu per RT, per RW, per desa begitu. Malah gitu ya. Iya, harapannya begitu. Jadi kalau bisa itu satu wilayah RT, kalau kemudian tidak bisa ya satu RW atau bahkan mungkin satu desa, harapannya begitu. Dan terakhir satu lingkungan tertentu ya, Pak ya. Tapi memang pada prakteknya ada beberapa lingkungan yang menggunakan batasan jalan, misalkan jalan raya, misalkan lingkungan ini ya yang dekat Margareta dengan lingkungan Sisilia. Oh maaf, bukan Elizabeth. Oke, ya, daerah sini. Ini perbatasannya jalan raya ini, jalan apa ini? Jalan Krian protokol, ini. Jalan protokol. Iya, jalan protokol ini kanan itu Santa Margareta, yang kiri Elizabeth gitu. Kemudian perbatasan Jalan Sidoarjo ini yang sebelah kanannya itu masuk lingkungan Gregorius gitu. Jadi ada beberapa yang gitu. Ya memang tidak sulit ya kalau RT RW itu. Memang harapannya begitu ke depan. Mudah-mudahan nanti kalau umat Katolik terus berkembang sehingga kita menjadi ya menyamai mayoritas begitu ya. Menyamai mayoritas mungkin lebih mudah. Satu RT, satu RW ini menjadi satu lingkungan. Harapannya begitu lah. Tapi bukan berarti kita harus melakukan kristenisasi kan, Pak? Tidak. Takutnya arahnya ke sana nanti. Oh, ini dimekarkan supaya kristenisasi semakin merajalela. Kan Katolik bukan bukan kuantitas ya, bukan jumlah, tapi kita lebih kepada kualitas. Begitu. Bukan kuantitas. Kita lebih baik sedikit tapi mentes begitu ya. Karena menjadi garam kan tidak harus kalau banyak, sedikit kualitasnya jelek ya nggak terasa, nggak ada yodiumnya, malah gondokan nanti. Jadi kita kepada lebih bukan ada. Tapi untuk ini Pak, tadi kan Pak menyampaikan bahwa kalau yang kontra belum ada yang disampaikan, ya kan, hanya sebatas tadi teritorial tadi. Tapi sedangkan saya mendapatkan informasi ya ada kekhawatiran dari warga lingkungan yang akan dipecah ya, beberapa saja saya ambil sampel saja. Jadi ada kekhawatiran itu dan itu ternyata tidak disampaikan ke struktur gereja. Nah ini apakah struktur gerejanya ini memang tertutup untuk kontra itu atau siap menerima kontra argumen tanpa sentimen ya harusnya kontra argumen yang muncul dari warga yang awam yang kecil-kecil ini. Kontra itu kan timbul karena ada rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ini nanti tidak bisa berkembang. Lah kita sudah punya bukti. Kita sudah membuktikan. Lingkungan Santo Petrus itu hanya 11 kakak, Mas. Kita bentuk. Hanya 11 kakak.
dan sampai saat ini masih eksis dan terus berkembang. Itu menjadi salah satu bukti ya. Bahkan mereka sudah bisa pelayanan liturgi ya, aktif di dalam pelayanan liturgi itu sendiri ya. Jadi bahkan untuk informasi bocoran saja bahwa untuk karena terus terang biasanya yang ditakutkan itu tadi hanya dua tadi sebetulnya. Ya, tentang kehadiran di dalam doa, kemudian yang kedua tentang pelayanan liturgi. Kalau pelayanan, walaupun ini juga pelayanan liturgi ini tidak menjadi pokok ya, tidak menjadi alasan pokok gitu sebuah ya. Berdirinya lingkungan ya. Tapi karena memang sudah terbiasa kita berikan pelayanan untuk kesempatan untuk melayani. Jadi kekhawatiran itu saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan karena sudah terbukti kita sudah lingkungan yang awalnya kecil sekali hanya 11 kakak dan sekarang sudah bisa berkembang dengan baik, puji Tuhan. Dan saya pikir ini bukan hanya gambaran tetapi ini satu bukti. Jadi tidak perlu khawatir. Apapun yang kesulitan yang dialami oleh lingkungan disampaikan ke Romo, ke pengurus, kami terbuka. Ya. Kami terbuka mau dialog, kalau perlu kami juga bisa diundang ke satu lingkungan yang memang ngopi bareng. Siap sekali. Ya. Jadi kita membantu memberikan solusi-solusi, mensupport bagaimana lingkungan itu berkembang karena kami punya kepentingan bahwa bahwa paroki ini kan berakarkan lingkungan. Maka kalau lingkungannya itu berkembang aktif secara otomatis paroki ini menjadi hidup, gereja ini menjadi hidup begitulah. Itu Mas Adi. Jadi nggak perlu khawatir lewat ini ya Pak ya, lewat apabila Bapak Ibu warga paroki Santa Monica Krian apabila ada keluh kesah ya bisa menyampaikan langsung ke struktur gereja atau kalau sungkan ya melalui Komsos. Ya. Nah, nanti kami akan undang orang-orang yang memang memiliki yang ranahnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan warga paroki Santa Monica Krian ini ya. Jadi bisa disampaikan ke saya atau siapa yang dikenal di Komsos. Ya saran saja juga di kesempatan ini. Komsos mungkin jangan hanya mengundang pengurus paroki. Harusnya? Ya, harusnya ke lingkungan-lingkungan umat, tokoh-tokoh umat itu silakan diundang sehingga karena ini kan sarana komunikasi kita. Ya. Media ini kan sarana komunikasi kita. Ya, ada WA juga dan sebagainya. Ada media-media sosial. Termasuk kegiatan seperti ini bagus. Romo sangat mendukung. Maka ini sarana komunikasi. Silakan nanti Komsos memfasilitasi begitulah. Siap. Ya, kalau perlu ditemukan mungkin pengurus Romo dengan beberapa ketua lingkungan ngobrol bareng begitu. Waduh, memediasi. Iya. Tapi gini loh Pak, ya ini nanti bisa didorong ya Pak ya dari struktur gereja maupun dari Romo bahwa ada orang-orang yang kami undang itu takut, gitu loh, kok takut itu loh. Masa kan ngobrol sama Adi gini aja takut ya kan Pak ya kan. Dan kita sudah punya host baru nanti yang perempuan-perempuan, jadi bisa juga kalau nggak mau sama Mas Adi, mau yang sama cewek-cewek aja, boleh, silakan ya. Oke. Pak Uman terakhir. Ya. Untuk pesannya kepada warga Gereja Santa Monica terkait dengan pemekaran wilayah ini, meskipun tadi sudah sedikit-sedikit disinggung, tapi kita berikan kesimpulan untuk pesannya kepada warga Gereja Paroki Santa Monica Krian sendiri. Untuk umat semuanya, khususnya bagi umat yang lingkungan dimekarkan, tetap semangat, tetap optimis, jalankan saja keputusan Romo. Tentu ini untuk kebaikan kita bersama, kebaikan gereja. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang masih menjadi keraguan-raguan, ya silakan nanti langsung ditanyakan kepada Romo atau kepada pengurus DPP. Nanti kami akan membantu memberikan penjelasan. Tidak perlu khawatir. Jadi soal pelayanan di gereja, saya bocoran saja Mas bahwa untuk tahun depan ya dalam program kerja paroki kita sudah merencanakan
untuk pelatihan ya. Pelatihan, bahkan pelatihan untuk dirijen, untuk organis, pelayanan-pelayanan di gereja yang lingkungan itu kesulitan, nanti akan kita bantu dari paroki melalui seksi liturgi ya, melalui seksi liturgi. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Nah, ini untuk perkembangan umat. Ini justru memberikan kesempatan kepada semua umat. Biar gereja itu ya tidak hanya terlihat orang itu saja. Okay. Ya, kenapa terlihat di gereja itu hanya orang itu saja ya? Karena memang yang lain tidak mau terlibat atau tidak ada kesempatan. Maka sekarang itu dengan lingkungan yang baru, umat diharapkan terlibat baik di dalam kepengurusan lingkungan maupun di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Dan kalau umat itu sudah terlibat aktif di dalam kegiatan lingkungan, harapannya nanti juga siap untuk menjadi pengurus gereja. Dan tadi kita harus ada regenerasi, ya. Gereja tidak dimonopoli oleh orang-orang tertentu gitu ya. Karena biar semua ada kesempatan. Soal kemudian seperti saya saat ini menjadi pengurus, dan mungkin jangan dipandang memonopoli, tapi ini kesempatan saya. Maka kesempatan ini harus bisa saya maksimalkan betul untuk melayani umat, membantu Romo di dalam tugas-tugas reksa pastoral di Paroki Santa Monica Krian. Pada saatnya nanti saya juga harus memberikan kesempatan yang lain, Mas Adi misalkan. Jadi tetap semangat, harapannya kemudian lingkungan terus berkembang, paroki kita terus berkembang. Amin. Nanti bahwa cita-cita kita bersama untuk menjadi garam, menjadi gereja yang kuat ini bisa terwujud begitu. Oke, dan dari saya mengajak untuk penonton podcast Sego ini, terutama bagi warga Paroki Santa Monica Krian, untuk membagikan video ini ke lingkungan masing-masing sehingga penjelasan yang diberikan oleh Bapak Uman ini bisa tersampaikan ke umat secara luas. Dan jangan pula lupa untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Paroki Santa Monica Krian ini, ya, mulai dari OMK, Biak, Rekat, kemudian ada juga Komsos, kemudian ada kolam di mana itu ada lektor dan pemazmur, kemudian paduan suara. Silakan mengajukan diri atau mendorong putra-putrinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Oke, ya, Pak Uman, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Ya, kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.